Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinfasyang Sutra Teratai. Episode 1713. Esensi dari segala dharma. Tubuh menakjubkan dari segala sifat dharma. Waktu berlalu begitu cepat. Di SMP, SD, dan TK Ceci, kami telah menyaksikan upacara wisuda mereka. Ini adalah pemandangan yang menyentuh dan mengharukan. Selama upacara, meskipun anak-anak TK masih sangat muda, ketika guru memimpin siswa ke panggung, hanya melihat mereka masuk saja sudah sangat mengharukan. Anak-anak kecil ini maju satu demi satu dalam barisan yang rapi dan teratur. Di belakang mereka adalah siswa SD, diikuti oleh siswa SMP. Dan kemudian anak-anak yang lebih tua yang berada di SMA mengikuti di belakang mereka. Setelah lulus, mereka akan mendaftar ke universitas. Ada perbedaan besar dalam ukuran dan perawakan mereka, tetapi pemandangan secara keseluruhan sangat indah. Upacaranya di Aula Qingse di Hualien. Melihat mereka sangat tertib. Begitu upacara dimulai, guru memanggil nama murid. Kepala sekolah memberikan mereka sertifikat, sangatlah teratur. Satu persatu sertifikat diberikan pada mereka. Mereka secara teratur naik ke atas pentas, memberi penghormatan kepada guru. Ini barulah edukasi yang sesungguhnya. Edukasi yang sesungguhnya adalah mengajarkan tata krama. Ini barulah edukasi yang sesungguhnya. Melihat mereka masuk dan keluar dengan bersikap halus dan sopan, sangat bersuka cita, demikian menghormati guru dan menerima ajaran. Ini sungguh membuat orang sangat mengaguminya. Oleh karena itu, membawa diri dengan benar dan sopan. Ini sungguh tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Ini sungguh sangat teratur. Upacaranya berjalan sangat cantik. Setiap orang memujinya. Yang terakhir terdapat seorang anak TK. TK ini ada seorang anak yang sangat kecil, berbicara menggunakan bahasa lokal Taiwan. Dia berbicara bahasa lokal Taiwan dengan sangat bagus. Semua yang diekspresikan anak ini penuh dengan ketulusan, tata krama taraf tertinggi, dan prinsip kebenaran yang tertinggi. Dia mengungkapkan terima kasih dan hormatnya. Ketika dia memberi hormat kepada orang tua, berbeda dengan anak-anak lain, meskipun semuanya sangat rapi. Namun di dalam kerapian ini, dia memiliki etika yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya sungguh dapat merasa bahwa anak ini harus diasuh dengan baik, dapat tumbuh besar di lingkungan yang seperti ini, dapat terus menerima ajaran seperti ini. Anak ini sungguh luar biasa. Dengan kata ini, adalah anak dari dokter rumah sakit kita. Benar. Terpikir demikian, saya merasa terhibur. Mengapa di Hualien mau membangun rumah sekolah menengah pertama adalah demi staf medis kita yang datang dari luar kota. Semuanya sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Rekan-rekan kerja ini, mereka masih muda. Oleh karena itu, demi mereka bangun taman kanak-kanak dan juga sekolah menengah pertama, sekolah dasar. Awalnya adalah demi karyawan kita sendiri. Oleh karena itu, kita demikian membangun sekolah menengah pertama. Sekarang terlihat bukan hanya karyawan kita sendiri, namun anak dari insan Ceci, kepala sekolah menengah, datang bersama orang tua murid. Murid juga sudah masuk. Orang tua murid berdiri berkata, terima kasih. Orang tua murid ini lalu berkata, dia diri sendiri adalah siswa di kelas pertama sekolah keperawatan. Sekarang anaknya sudah duduk di bangku sekolah menengah. Oleh karena itu, kelihatan waktu berlalu begitu cepat. Saat itu dia datang sekolah adalah di sekolah keperawatan. Setelah tamat melayani di rumah sakit kita. Terus sampai saat ini dia menikah, dia melahirkan anak. Pendidikan anak di sekolah kita demikian sudah benar. Demi staf medis kita di Hualien,
demi sekolah dan guru kita. Demikian sekolah ini dibangun. Saat ini sudah melihat hasilnya. Setiap kelas yang lulus dari universitas kita, sekolah menengah dan sekolah dasar, serta Universitas Teknologi Ceci menyelenggarakan wisuda, benar-benar penuh dengan sukacita. Pertama kali membangun sekolah untuk rekan-rekan kita dalam misi medis dan pendidikan, menyaksikan keberhasilan anak-anak. Sangat berterima kasih. Berterima kasih mereka bersedia datang ke Hualien. Berterima kasih pada pendidikan yang diberikan. Berterima kasih pada pendidikan yang diberikan sekolah kita. Inilah kita maksud. Jangan melupakan tahun ini, itu. Jangan melupakan niat itu. Memang setelah memunculkan aspirasi ini, semua waktu yang kita akumulasi sudah membawakan hasil. Hal yang membuat orang tersentuh sangat banyak. Ini adalah sejarah kita, sutra kita. Beginilah perbendaharaan sutra Ceci terbentuk. Jadi kita tidak boleh melupakan semua yang telah dilakukan Ceci di dunia, mengembangkan bakat manusia. Dari kelas kelulusan pertama, lulusan sekolah perawat kita, tahun 2019, sekarang sudah bekerja di Taiwan Tengah sebagai wakil direktur rumah sakit umum yang dikelola pemerintah. Lin Shaowen, wakil presiden rumah sakit Taichung, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Mereka adalah angkatan pertama. Bakat-bakat masa kini sudah seperti ini, meraih kesuksesan besar mereka di mana saja. Dimanapun mereka bekerja, mereka sangat mudah beradaptasi. Seperti orang yang disiplin, mengerti bagaimana bersubaksi, mendidik dengan cinta. Inilah Bodhisattva. Benar-benar mengajarkan setiap orang untuk menjadi Bodhisattva. Anak TK itu juga menyebut dirinya, saya adalah Bodhisattva kecil. Benar, Bodhisattva besar dan Bodhisattva kecil dididik secara setara. Mari selanjutnya dengarkan dengan penuh perhatian. Menakjubkan adalah pujian untuk sesuatu yang halus dan mendalam. Tubuh menakjubkan adalah bentuk penghargaan dan pujian bagi dharma yang tak terbayangkan. Tatata adalah esensi dari segala dharma, baik pada yang ternoda ataupun murni. Makhluk berjiwa ataupun tak berjiwa, sifatnya tidak pernah berubah. Makanya dinamakan tubuh menakjubkan dari sifat dharma. Menakjubkan adalah pujian untuk sesuatu yang halus dan mendalam. Ini dinamakan menakjubkan. Tulisan menakjubkan ini adalah sangatlah halus dan mendalam. Maknanya sangat dalam dan sangat besar. Sangat tepat kita sebut menakjubkan. Tulisan menakjubkan ini, bila dijelaskan, tulisan ini dijelaskan sampai beberapa bulan. Dijelaskan tidak akan ada habis-habisnya. Setelah disederhanakan, satu kalimat yang sangat sederhana adalah pujian untuk sesuatu yang halus dan mendalam. Seberapa tekun pun, tekun sampai mata juga tidak bisa melihat. Kekosongan sejati menjadi sangat dalam dan besar. Bagaimana kita membabarkan dharma, kemudian ke setiap sudut, bisa memanfaatkan menakjubkan untuk membabarkan dharma. Tubuh menakjubkan adalah bentuk penghargaan dan pujian bagi dharma yang tak terbayangkan. Karena setelah kita tunggu sebentar, di dalam sutra akan terlihat tubuh menakjubkan melantunkannya. Keindahan dari tubuh yang menakjubkan ini sebenarnya tidak boleh berbicara. Dharma yang tidak merenungkan dan tidak akan membiarkan dharma. Ini adalah dharma yang sangat halus sekali. Itulah dharma tubuh menakjubkan. Jadi, tatata adalah esensi daripada segala dharma, baik pada yang ternoda ataupun murni, makhluk berjiwa ataupun tak berjiwa. Esensi dari dharma ini adalah sungguh menakjubkan, yaitu tubuh menakjubkan, yang juga merupakan hakikat sejati dari segala dharma, baik yang ternoda sebagai manusia awam. Sifat hakiki tatata kita semua masih ada, bahkan dalam keadaan ternoda pun kita masih memiliki sifat hakiki tatata yang utuh, bahkan saat tertutup oleh debu ketidaktahuan. Tidak berkurang sebagai makhluk awam, dan tidak bertambah sebagai makhluk suci.
Sebagai makhluk awam seperti kita, sifat hakiki tata kita ditutupi dan tertimbun sangat dalam oleh ketidaktahuan, kerisauan, dan kemelekatan, sehingga sifat hakiki tata kita tidak bisa muncul. Bahkan masih tetap ada, seperti perumpamaan permata berharga yang selalu tersimpan pada tubuh anak miskin, namun tidak menyadarinya. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh sebab itu, tata adalah esensi dari segala dharma, baik pada yang ternoda ataupun murni. Yang ternoda berarti manusia awam, sedangkan pada manusia suci, praktisi ataupun makhluk hidup lainnya, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan benda-benda. Semuanya memiliki sifat hakiki tata ini. Makhluk berjiwa ataupun tidak berjiwa, sifatnya tidak pernah berubah. Baik dharma ini, sifat hakiki dharma, tubuh menakjubkan ada di mana-mana, berjiwa maupun tidak berjiwa, juga memiliki dharma seperti ini. Ini juga yang pernah kita bahas sebelumnya, baik dharma di dunia ataupun dharma di batin kita. Dharma di dunia memiliki terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Segala sesuatu yang berwujud bersatu di dalamnya. Bersatu di dalamnya, artinya terdapat sifat dharma, halus dan menakjubkan yang terkandung di dalamnya. Manusia juga sama. Selain manusia, sesuatu yang bernyawa, seluruhnya ada berapa jenis, tak terhingga. Bentuk kehidupan besar ataupun kecil tak habis dihitung. Nama yang tidak dapat terkatakan seluruhnya. Ini berada di antara berjiwa dan tidak berjiwa. Benar-benar tidak habis dibahas. Sifatnya tidak pernah berubah. Manusia memiliki sifat manusia. Hewan memiliki sifat hewani. Burung yang terbang maupun ikan yang berenang di dalam air, yang melata di tanah dan lainnya, masing-masing memiliki sifat dari aspek materi, fisika, aspek tubuh, fisiologi di dalamnya. Masing-masing memiliki sifat tersendiri, masing-masing memiliki keberadaan dan prinsip yang berbeda. Seekor anjing, Anda ingin menyebutnya manusia? Bukan, itu adalah seekor anjing. Secara alami memiliki wujud seekor anjing, seperti yang dikatakan Buddha. Sifat hakiki kita tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat, dharma yang telah Buddha babarkan. Setiap ajarannya ada terkandung mengenai hukum sebab akibat. Ada benih yang terkandung di dalam benih sebab mendasar. Dengan adanya sebab dan kondisi berpadu, maka ia akan lahir. Bentuknya akan lahir. Benih pohon. Pohon apa? Maka ia akan bertunas. Perlahan-lahan tumbuh besar. Masa depan dari sebutir benih adalah pohon besar. Masa yang akan datang dari sebutir benih ini adalah sebotong padi, sebatang sayur. Semuanya berbeda. Adalah sebatang padi, sebatang sayur. Semuanya berbeda. Jadi ia memiliki tubuh mendasar. Inilah dharma. Benih, sebab melalui kondisi sebagai akibat. Berbagai macam sebab yang berbeda tetap sama harus berpadu dengan kondisi yang berbeda. Dengan demikian membentuknya. Jadi sifat prinsip, sifat hakiki demikian adanya. Bumi selalu memiliki sebuah tata. Tata adalah kebenaran menakjubkan, seperti kebenaran sejati, menggunakan berbagai jenis sebutan untuk menjelaskannya dan pada akhirnya dipadukan. Itu adalah dharma sejati. Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya. Kata pembukaan sutra kita, bukankah mengatakan demikian? Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya. Dharma ini menggunakan berbagai jenis sebutan nama untuk menjelaskannya kepada kita. Tidak akan habis untuk dijelaskan. Jadi tidak terbayangkan dharma ini. Tubuh menakjubkan dari sifat dharma tidak terbayangkan. Itu adalah kebenaran sejati, prinsip yang menakjubkan. Mari sekarang lihatlah naskah sutra yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Semua Buddha dan Sarawaka, anak-anak Buddha dan Bodhisattva, baik sendirian maupun berada di tengah orang banyak, sedang membabarkan dharma. Semuanya ditampakkan. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma.
Benih ini tidak hanya Sarawaka, Buddha, dan Bodhisattva. Walaupun dikatakan sebagai seorang manusia, namun Buddha tetap perlu mengamati dan sesuai kapasitas. Benih apa yang sesuai dengan kapasitasnya? Sebab akibat yaitu mencocokkan metode sesuai dengan kapasitas dalam mengajarinya. Ini juga sama manusia. Buddha juga mempunyai metode. Maka Buddha dalam membabarkan Dharma mempunyai banyak metode. Satu sebutan mempunyai konsep yang sangat banyak. Banyak konsep yang mempunyai cara pengajaran yang berbeda. Ini sebuah adalah metode Buddha dalam membabarkan Dharma. Selanjutnya, sutra berikut ini menjelaskan, sekalipun belum memperoleh tubuh menakjubkan dari sifat Dharma yang tanpa celah, namun dengan tubuh biasanya yang murni, segalanya ditampakkan padanya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sekalipun belum memperoleh tubuh menakjubkan dari sifat Dharma yang tanpa celah, orang yang menegakkan sutra ini sekalipun belum memperoleh tubuh menakjubkan yang tanpa celah dari sifat Dharma yang semua ada. Sekalipun belum memperoleh tubuh menakjubkan dari sifat Dharma yang tanpa celah. Sutra yang baru saja diberikan memberitahukan kepada kita semua tubuh menakjubkan. Menakjubkan itulah adalah sifat Dharma tata. Menakjubkan itulah adalah sifat tata gata, Dharma yang sangat menakjubkan. Ini adalah metode Buddha yang membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas. Yang paling penting agar kita semua melatih diri sendiri dengan baik. Yang harus kita latih adalah menghilangkan kegelapan batin. Kita harus menghilangkan kegelisahan. Terakhir, kita perlu menghilangkan kebocoran batin. Tidak ada kebocoran batin artinya sudah tidak ada kegelisahan. Dharma terdapat dalam hati kita. Tidak ada noda. Ini disebut tenang dan jernih. Dharma yang menakjubkan pada saat itu sudah muncul. Namun dalam proses pengajaran oleh Buddha, sekalipun belum memperoleh tubuh tanpa celah, seperti Universitas Sains dan Teknologi. Pada acara seremoni kelulusan, walaupun mereka sudah dewasa, seremoni kelulusan begitu agung. Begitu mereka lulus sekolah sudah bisa berkarir. Yang lain seperti sekolah dasar, taman kanak-kanak, juga sedemikian mendidik mereka. Setelah selesai pendidikan, mereka bisa memilih untuk masuk ke Universitas Sains dan Teknologi atau ke Universitas Haji. Dengan demikian mereka sudah naik satu tingkat. Pendidikan yang berbeda tidak sama. Bagaimana mendidik mereka? Metode pendidikan disesuaikan dengan akar kapasitas mereka. Bagi yang belum menerima pelajaran, yang belum sampai ke tingkat itu, masih ada kegelapan batin dan kerisauan karena belum mendengar prinsip kebenaran, sehingga kegelapan batin dan kerisauan belum terhapus. Maka dia belum mendapatkan tanpa celah tubuh menakjubkan dari sifat Dharma. Kita belum mendapatkannya. Tubuh menakjubkan dari sifat Dharma. Belum memahami Dharma secara keseluruhan. Belum mendapatkan tanpa celah. Orang seperti ini, namun dia sangat serius. Maka orang yang menegakkan sutra ini sangat rajin. Proses dia belajar, membaca sutra, menegakkan sutra. Terhadap isi dari kitab sutra, dia merenungkannya dengan sungguh hati. Orang yang menegakkan sutra sedemikian rupa, sekalipun belum memperoleh tubuh menakjubkan yang tanpa celah dari sifat Dharma yang semula ada. Itulah sebabnya kita harus bekerja keras. Yang harus didengarkan, harus didengar. Yang harus dibaca. Walaupun kita belum begitu jelas, namun kita bersungguh hati. Maka berikut ini menjelaskan bahwa namun dengan tubuh biasanya yang murni, segalanya ditampakkan padanya. Dengan akar indera yang tiada banding dan tubuh biasa yang murni, merenungkan kebenaran secara sesama dan realistis. Pada satu tubuhnya ini, baik, bajik, jahat, suci atau awam, segala wujud dan rupa
tiada satu pun yang tidak ditampakkan. Kutipan ini bermakna dengan akar indera yang tiada banding dan tubuh biasa yang murni, merenungkan kebenaran secara sesama dan realistis pada satu tubuhnya ini. Meskipun kita belum mencapai sifat hakiki halus yang menakjubkan, belum sepenuhnya terwujud, namun kita bekerja keras untuk memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Sebelumnya sering dikatakan bahwa berlatih seperti mengenakan pelindung perisai sebelum memasuki medan perang. Ini adalah pengajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini, kita harus menantang diri kita sendiri. Kita memiliki banyak kebiasaan dan kebodohan. Kita harus menaklukkan kebiasaan dan kebodohan kita. Dan kita harus berusaha dengan tekun. Kita telah mengurangi kebiasaan lama, meningkatkan usaha dan konsentrasi kita, agar akar kita menjadi murni. Akar yang murni ini disebut sebagai dengan akar indera yang tiada banding dan tubuh biasa yang murni. Artinya, kita masih orang yang sedang berlatih. Kita masih memiliki tubuh manusia biasa. Tetapi, dalam pikiran dan niat kita telah memasukkan dharma ke dalam hati. Kita sangat serius dalam berusaha. Kita masih berada dalam tubuh ini. Jadi kita menggunakan tubuh ini sebagai sarana pelatihan. Jika kita tidak mampu menyelamatkan tubuh ini dalam kehidupan ini, maka kehidupan manakah yang dapat kita selamatkan? Kita harus menggenggam tubuh kita saat ini. Dharma yang didengar sekarang. Kita harus menggenggam waktu ini dengan baik. Mendengar dharma ini dengan baik. Mencoba mengerti dengan serius. Bukankah kita tiap hari berlindung pada Triratna? Memahami jalan kebenaran harus memiliki niat yang tinggi, mempelajari sutra secara mendalam. Kebijaksanaan harus terus terbuka seperti laut. Kita berharap kita bisa mendengar dharma, membabarkan dharma, harus mendengarkan dharma, membicarakan dharma, hingga dapat membabarkan dharma. Inilah arah kita. Sekarang kita harus mencapai ini, memahami jalan kebenaran. Jadi, merenungkan kebenaran secara sesama dan realistis pada satu tubuhnya ini. Kita sekarang menggunakan tubuh ini, dharma yang terdengar, mendengar dengan sepenuh hati. Arti dari ayat yang dibaca, dipahami dengan baik. Kita harus sepenuh hati, baik, bajik atau jahat, suci atau awam. Segala wujud dan rupa, tiada satu pun yang tidak ditampakkan. Apa itu bajik? Apa itu jahat? Ini adalah orang suci. Ini adalah orang biasa. Semua ada di dalam otak kita. Bisa sangat jelas. Kita bisa membedakan adalah benar, adalah salah. Kita semua sangat jelas. Jadi muncul di dalam tubuh. Akar tubuh juga memiliki fungsi dari 5 jenis tubuh. Segala sesuatu di dunia ini dapat ditampakkan pada tubuh. Adalah fungsi dari tubuh fisik. Ke atas hingga alam surga akanista dapat ditampakkan pada tubuh. Adalah fungsi dari tubuh dewa. Para praktisi dari 2 kendaraan dapat ditampakkan pada tubuh. Adalah fungsi dari tubuh kebijaksanaan. Para bodhisattva dapat ditampakkan pada tubuh. Adalah fungsi dari tubuh dharma. Para Buddha dapat ditampakkan pada tubuh. Adalah fungsi dari tubuh Buddha. Akar tubuh juga memiliki fungsi dari 5 jenis tubuh. Akar tubuh kita sebenarnya juga berfungsi terhadap 5 jenis tubuh ini. Kalian juga tahu bagaimana Buddha terlahir di alam manusia. Semuanya juga sudah mengetahui Buddha lahir di dunia manusia, berhubungan dengan pemikiran manusia yang berbeda-beda. Pemikiran kita selaras dengan lingkungan, terpengaruh oleh lingkungan. Buddha tumbuh seiring berjalannya waktu. Beliau merasa, mengapa kehidupan manusia seperti ini? Lingkungan mengapa seperti ini? Mengapa manusia tua, sakit, dan mati? Manusia mengapa ada yang kaya dan miskin? Mengapa ada perbedaan kelas ini? Tidak adil. Beliau karena hal ini, beliau ingin menemukan kebenaran. Ini adalah tubuh Buddha. Beliau juga menggunakan tubuh ini untuk mencari kebenaran. Kemudian tubuhnya dengan tubuh ini menjadi 5 jenis tubuh.
5 jenis tubuh. Segala sesuatu di dunia ini dapat ditampakkan pada tubuh. Ini adalah tubuh fisik. Tubuh fisik ini adalah tubuh yang dilahirkan oleh orang tua ataupun tubuh jasmani yang melalui latihan spiritual. Buddha terlahir dari tubuh manusia yang telah berlatih hingga mencapai pencerahan, lalu menyampaikan banyak kebenaran tentang masa lalu, tentang masa kini, surga, manusia, dan neraka. Semua ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Oleh karena itu, kebenaran yang diungkapkan berasal dari hal-hal tersebut. Ke atas hingga alam surga Akanista dapat ditampakkan pada tubuh. Kita sebelumnya juga telah membahas tentang bentuk-bentuk alam surga, mulai dari surga Tusita hingga surga Brahma Agung, hingga sampai ke surga Akanista. Alam surga memiliki berbagai tindakan dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga semuanya disebut sebagai tubuh surgawi. Maka tubuh yang digunakan oleh manusia di alam surga disebut sebagai tubuh surgawi. Para praktisi dari 2 kendaraan dapat ditampakkan pada tubuh. Ini adalah tubuh kebijaksanaan. 2 kendaraan ini, yaitu Sravaka dan Prayeka Buddha, mulai memahami penderitaan dalam kehidupan manusia. Ajaran Buddha tentang 4 kebenaran mulia dan 12 sebab musabab telah mereka pahami dengan baik. Mereka memahami dunia materi dan tubuh, serta dunia makhluk hidup. Oleh karena itu, tubuh yang mereka gunakan disebut sebagai tubuh kebijaksanaan. Para bodhisattva dapat ditampakkan pada tubuh. Ini adalah tubuh Dharma. Ketika mencapai tingkat bodhisattva, seseorang tidak hanya memahami, tetapi juga mempraktikkan 6 paramita. Di dunia manusia, bodhisattva memasuki kehidupan masyarakat untuk membimbing makhluk hidup. Mereka berada di ambang kebijaksanaan Buddha, sangat dekat dengan pencapaian pencerahan penuh. Lihatlah, Bodhisattva Maitreya adalah Buddha mendatang. Bodhisattva Manjusri adalah Buddha di masa lampau. Namun mereka disebut Bodhisattva. Datang ke tempat pelatihan Buddha Sakyamuni untuk mendukung beliau. Beliau juga datang ke dunia untuk mengedukasi manusia. Oleh karena itu, Bodhisattva adalah tubuh Dharma, tubuh yang mencerminkan semua Buddha, disebut sebagai tubuh Buddha. Tubuh Buddha hanyalah sebuah sebutan nama yang kita gunakan di dunia ini. Kita mengakui guru agung kita, yaitu Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni telah meninggalkan kita selama lebih dari 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Buddha masa mendatang adalah Maitreya. Namun beliau, Buddha Maitreya, adalah Buddha di masa mendatang. Masih sangat jauh dari masa sekarang. Jadi guru agung kita saat ini masih Buddha Sakyamuni. Apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita, termasuk 5 tubuh. Melatih diri dimulai dari tubuh manusia awam. Dimulai dari manusia awam, kendaraan kecil, kendaraan tengah, kendaraan bodhisattva. Dari kendaraan Buddha, inilah yang disebut 5 tubuh. 5 tubuh yang dapat kita gunakan. 5 tubuh yang diringkas dalam 10 alam Dharma. Di dalam 10 alam Dharma ini, kita menggunakan 5 tubuh. 10 alam Dharma, yaitu 6 alam samsara dan 4 alam suci. Kita sudah memahami 6 alam samsara dan 4 alam suci. Kita sering membahasnya. 6 alam samsara, alam dewa, alam manusia, alam asura, alam binatang, alam setan kelaparan, dan alam neraka. Inilah yang disebut sebagai 6 alam samsara. Bagaimana dengan 4 alam suci? Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Ini yang disebut dengan 4 alam suci. Beliau meninggalkan kondisi batin dari alam orang awam, melatih diri dengan hati yang murni dan tanpa ternoda. Pada seluruh 10 alam, seketika tampak bagaikan samudra luas tanpa ombak yang memantulkan segalanya dengan jelas. Satu dan banyak saling berpadu. Besar dan kecil tiada hambatan. Masing-masing memiliki karakter yang tidak terhancurkan. Artinya dalam segala hal tiada rintangan. 10 alam adalah 10 alam Dharma. Bagaikan samudra luas tanpa nawa ombak yang memantulkan segalanya dengan jelas. Sangatlah mendalam.
satu dan banyak saling berpadu. Segala sesuatu yang begitu banyak ini saling menyatu satu sama lain. Di antara langit dan bumi, semua gunung, hutan, dan pepohonan. Cobalah hitung rumputan dan pepohonan. Bagaimana semuanya dapat saling berdampingan di atas bumi ini. Besar dan kecil tiada hambatan. Samudra menyatu dengan samudra. Bumi menyatu dengan bumi. Gunung dan hutan menyatu dengan gunung dan hutan. Meskipun semuanya berbeda, semua hal ini hidup berdampingan di dunia kita saat ini. Besar dan kecil tiada hambatan. Baik itu bunga kecil, tetesan embun kecil. Embun tidak menghalangi samudra. Samudra tidak menghalangi embun. Bunga kecil adalah rumput kecil, tidak menghalangi hutan besar. Besar dan kecil tiada hambatan. Masing-masing memiliki karakter yang tidak terhancurkan. Semuanya tidak ada yang saling menghalangi. Artinya dalam segala hal tiada rintangan. Prinsip kebenaran ini sangatlah banyak. Ada begitu banyak prinsip kebenaran yang ada di dunia ini. Tetapi setiap hal memiliki prinsip kebenarannya sendiri. Namun dari begitu banyak prinsip kebenaran ini tidak saling menghalangi, sama seperti mata kita. Telinga kita tidak menghalangi mata kita. Begitu pula hidung tidak menghalangi mulut. Semuanya selalu di tempatnya masing-masing. Masing-masing memiliki prinsip kebenaran serta kegunaannya masing-masing. Semua ini dapat ditemukan dalam prinsip ajaran Buddha. Tubuh Buddha yang murni, tanpa celah dari Buddha adalah sempurna. Sebagaimana alam Dharma, dengan kata lain, 10 alam Dharma adalah tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha. Itu sebabnya semua makhluk dalam 10 alam Dharma semuanya tersimpan dalam batin dan ditampakkan dalam tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha. Tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha adalah sempurna, sebagaimana alam Dharma. Hanya tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha yang sangat sempurna, sebagaimana alam Dharma. Itu adalah alam semesta. Alam semesta yang besar, sempurna sebagaimana alam Dharma sejenis ini. Semuanya tampak di dalamnya. Dengan kata lain, 10 alam Dharma adalah tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha. Semua tubuh Dharma termasuk di dalamnya. Kita harus dengan sepenuh hati menghayatinya. Maka itu sebabnya semua makhluk dalam 10 alam Dharma semuanya tersimpan dalam batin dan ditampakkan dalam tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus mendalami dalam tubuh Dharma yang murni dan tanpa celah dari Buddha. Semuanya dapat tersimpan dalam batin dan ditampakkan keluar. Jadi 10 alam Dharma, para bodhisattva pada tingkatan 10 bumi ke atas, merealisasikannya sesuai batas kemampuan masing-masing. Dan hanya pada tingkatan Buddha barulah sempurna. Oleh sebab itu, Buddha yang paling sempurna, Buddha tanpa celah. Oleh sebab itu, tidak peduli seberapa dalam dan sempurna seorang bodhisattva, dia masih kurang sedikit untuk menjadi seorang Buddha. Jadi Buddha di dunia manusia tidaklah mudah. Namun Buddha mesti perlu para bodhisattva yang merealisasikannya. Jadi melatih diri setingkat demi setingkat, sampai pada yang paling tinggi adalah tubuh Dharma Bodhisattva. Tubuh Dharma Bodhisattva datang kembali menyempurnakan segalanya, yaitu melatih buah pencerahan. Orang-orang yang menegakkan sutra ini, biarpun belum mencapai tingkatan ini, namun dikarenakan telah menegakkan sutra dengan baik, mereka dapat bersinergi dengan fungsi buah ini. Ini benar-benar menunjukkan keistimewaan daripada kekuatan sutra ini. Jasa kebajikan dari tubuh berakhir sampai di sini. Orang-orang yang menegakkan sutra ini, walaupun belum mencapai tingkatan ini, masih belum mencapai kondisi sempurna yang sama dengan tubuh Buddha, masih belum memiliki sifat Dharma yang dengan bodhisattva. Prinsip kebenaran satya, belum dipahami dengan jelas. Namun karena beliau sangat suka menegakkan sutra, dari teks tersebut memahami, dia menggunakan tubuhnya untuk melatih dan menegakkan Dharma. Dengan demikian, maka
mereka dapat bersinergi dengan fungsi buah ini. Buah ini memiliki benih sebab ini. Sangat tekun. Namun kita masih belum begitu memahami dengan jelas adanya benih sebab, maka adanya buah dengan hal yang sama. Di kemudian hari dapat bersinergi benih sebab dan buah. Benih sebab Buddha dengan sendirinya akan menyempurnakan buah kebudaan. Benih sebab dan buah. Benih sebab Buddha dengan sendirinya akan menyempurnakan buah kebudaan. Akan tetapi proses ini ada benih, tunas, ada pohon kecil. Kemudian hari juga sama, ada pohon besar. Asalkan benih adalah demikian, dia akan menjadi bentuk tubuh seperti apa. Dia membangkitkan tekad agung, menapaki jalan Bodhisattva, membina buah kebudahan. Bila kita ada tekad seperti ini, dengan sendirinya dapat menuju jalan pelatihan Buddha, tanpa berhenti menuju ke depan. Ini menunjukkan jasa kebajikan dari menegakkan sutra. Dengan apa menegakkan sutra? Yaitu tubuh. Menerima dan menegakkan dengan tubuh. 5 jenis tubuh. Ada tubuh jasmani, ada tubuh dharma dan lain sebagainya. Sampai pada tahap tubuh Buddha. Singkat kata, ini adalah tubuh. Tubuh walau kita pernah membicarakannya adalah 800 jasa kebajikan dari tubuh. Akan tetapi bila ia serius, ada tubuh ini, segala keberhasilan harus ada tubuh. Karena tubuh ini mencakup 5 akar. Mata juga salah satunya. Telinga juga pada tubuh ini. Hidung, lidah juga termasuk dalam tubuh ini. Mata ada 800 jasa kebajikan. Telinga ada 1200 jasa kebajikan. Sebenarnya 6 akar jasa kebajikan ini dipadukan ada 8000 jasa kebajikan. Singkat kata, kita harus bersungguh hati memahaminya. Tubuh yaitu penuh perhatian, giat bersemangat pada 6 akar ini. Dia adalah akar kelima. Di belakangnya masih ada akar pikiran, sehingga segalanya berasal dari akar dan objek yang disatukan. Untuk dianalis, memahami prinsip kebenaran, kekosongan sejati, dan keberadaan menakjub. Tubuh sejati, tubuh yang murni menunjukkan ini. Tubuh Dharma, kita harus bersungguh hati. Prinsip kebenaran tubuh menakjubkan. Baik-baik, lebih bersungguh hati.